Sebelum lanjut, Mimin benar-benar bersyukur atas setiap donasi yang kalian berikan. Dukungan ini bukan hanya soal materi, tapi juga semangat untuk terus melangkah dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Beberapa hari sebelumnya, beberapa petugas sedang mengangkut perabotan ke dalam rumah baru. Barang yang itu taruh di sebelah sini, kata salah seorang petugas. Baik, jawab rekannya. Tak lama kemudian, semua pekerjaan selesai. Seluruh furnitur sudah kami data sesuai instruksi Anda, ujar salah satu petugas. Ayah Seongguk tersenyum sambil mengangguk. Terima kasih, saya tidak menyangka proses pindah rumah bisa selesai serapi ini. Petugas itu tertawa kecil. Haha, bahkan Samjun memberikan kami uang tambahan supaya proses pemindahan dilakukan serapi mungkin. Kalau begitu, kami pamit dulu. Namun sebelum mereka pergi, ayah Seongguk memanggil putranya. Ah, Seongguk. Lalu ia berkata, Seongguk, ayo ke sini. Paman-paman yang membantu pindahan kita mau pulang. Kamu harus memberi salam kepada mereka, kan? Seongguk pun menghampiri. Ayah memanggilku. Salah seorang petugas tersenyum hangat. Seongguk, seluruh keluargaku langsung menjadi penggemarmu sejak kamu muncul di Joyce Baby. Ia kemudian mengeluarkan sebuah boneka beruang kecil. Ini dibuat sendiri oleh istriku. Dia ingin memberikannya kepadamu. Seongguk menerima boneka itu dengan kedua tangannya. Terima kasih. Setelah berpamitan, para petugas pun meninggalkan rumah. Tak lama kemudian, ibu Seongguk melihat ke sekeliling rumah. Jadi, semuanya sudah selesai ya? Ayah Seongguk memanggil istrinya. Sayang, cepat ke sini. Ia tersenyum lebar. Akhirnya, mulai hari ini kita memulai hidup di rumah baru. Ibu Seongguk memandang ke seluruh ruangan dengan mata berbinar. Wah, aku masih belum percaya ini benar-benar rumah kita. Ayah Seongguk mengangguk. Wakil ketua Samjun memang luar biasa. Dia memberikan rumah semewah ini begitu saja. Dalam hati, Seongguk bergumam. Ya tentu saja, ini karena aku sudah menghasilkan pencapaian yang besar. Sebagai imbalan karena menjadi model anak eksklusif Samjun, dalam kontrak disebutkan bahwa 2 tahun kemudian aku akan menerima saham Samjun dan sebuah apartemen baru di Jamsil. Bahkan sebelum masa kontraknya selesai, mereka sudah menyerahkan kunci apartemen itu. Katanya proyek pembangunan selesai lebih cepat. Tapi sepertinya itu karena aku banyak berkontribusi dalam proyek utama wakil ketua, yaitu membangun citra generasi baru Samjun. Sekarang Samjun Electronics berhasil mengalahkan Elsong dan NG, lalu menjadi perusahaan nomor 1 yang paling disukai konsumen. Memang kemampuan Samjun dalam meluncurkan produk-produk baru sangat berpengaruh, tapi aku juga punya andil besar di dalamnya. Harusnya mereka memberiku bonus atau insentif yang lebih banyak. Saat itu ayahnya berbisik pelan. Seongguk, menurutmu kita harus bagaimana? Di televisi terdengar berita, pasar saham tahun ini sedang mengalami penurunan. Dalam hati Seongguk bergumam. Ah, maksud ayah soal saham. Lalu ia berkata, ayah, beli lagi saham Samjun. Ayahnya tampak ragu, saham Samjun, tapi tahun ini harganya turun banyak. Dalam hati Seongguk bergumam, itu karena resesi ekonomi global tahun ini. Hampir semua harga saham turun, tapi nanti saham Samjun akan naik puluhan kali lipat. Teknologi produksi drum semikonduktor yang mereka peroleh secara rahasia juga seharusnya didapat sekitar awal tahun ini. Seongguk berkata lagi, pokoknya menurutku kita harus membeli saham Samjun. Ayahnya tersenyum. Instingmu mengatakan begitu. Iya, dalam hati Seongguk kembali bergumam. Bisa dibilang ayah sekarang menjadi manajer investasiku. Saham perusahaan pertahanan yang dulu kupaksa beli sudah naik lebih dari 10 kali lipat. Sejak saat itu, meskipun masih setengah percaya dan setengah ragu, ayah selalu meminta pendapatku. Sekarang dia percaya kalau aku punya insting investasi. Karena ayah orangnya mudah percaya, aku jadi lebih mudah mengatur semuanya. Namun kemudian Seongguk menatap ayahnya dengan curiga. Ayah, kenapa ayah terus-terusan main saham? Ayahnya tampak sedikit gugup. Seongguk melanjutkan, ayah tidak jadi serakah dan kehilangan akal hanya karena uang, kan? Ayahnya segera menggeleng. Ah, bukan begitu. Ayah hanya kagum karena kamu selalu bisa menebak saham dengan tepat. Dan, memang menyenangkan juga bisa menghasilkan uang. Ia tersenyum lembut. Tapi yang paling penting, kalau nanti kita sudah punya cukup uang, ayah ingin mengadakan pesta pernikahan yang layak untuk ibu. Rahasiakan ini dari ibu, termasuk soal kita bermain saham. Dalam hati Seongguk bergumam, ayah. Lalu ia tersenyum dan berkata, aku juga akan membantu sebisaku. Ah, anak ayah memang hebat. Saat itu, tiba-tiba adiknya, Mingguk, datang sambil membawa sebuah buku. Kakak, bacakan aku buku. Seongguk menoleh lalu berkata, kamu sudah bangun, kakak lagi sibuk. Kalau ibu di mana? Mingguk menjawab, lagi sibuk beresin dapur. Seongguk menghela napas pelan. Yah, mau bagaimana lagi? Kemarilah. Ia pun mulai membacakan buku untuk adiknya. Hari ini kamu bawa buku apa? Seongguk melihat sampul bukunya lalu mulai membaca. Kejahatan dan Hukuman karya Dostoevsky. Lumayan juga. Saat itu ayah Seongguk langsung berkata, tunggu, Seongguk, anak-anak. Namun Seongguk sudah lebih dulu mulai membacakan isi buku.
Awal bulan Juli, panas yang terasa sesak seperti napas yang berhenti. Dalam hati, Seongguk bergumam. Baru-baru ini aku sedang mengajari Jun Mingguk pendidikan sejak dini, persis seperti pendidikan keluarga konglomerat yang dulu aku terima di Samjun. Mulai dari studi humaniora, ekonomi, hingga berbagai bahasa asing. Anak ini terlihat cukup berbakat, tidak seperti Jun Taegu yang bodoh. Aku akan membesarkannya dengan baik, lalu menjadikannya bawahan yang andal. Beberapa saat kemudian, telepon rumah berdering. Ibu Seongguk mengangkatnya. Halo, Uni. Iya, pindahan sudah selesai. Setelah urusanmu selesai, main ke sini ya. Dalam hati, Seongguk bergumam. Ternyata manajer Kim. Ibu Seongguk kembali berbicara di telepon. Hari ini ada wawancara artis baru. Tidak apa-apa, datang saja kalau ada waktu. Dalam hati, Seongguk kembali bergumam. SKJ juga berjalan lancar. Memberikan posisi CEO kepada manajer Kim memang keputusan yang sangat tepat. Tak lama kemudian, ibunya kembali berkata, ada pekerjaan baru, acara Samjun elektronik di pusat perbelanjaan. Ya ampun, wakil ketua juga akan datang. Dalam hati, Seongguk bergumam. Setelah sekian lama, akhirnya aku akan bertemu lagi dengan orang kolot itu. Sementara itu, di sebuah pusat perbelanjaan, seseorang melihat persiapan acara lalu berkata, permisi, apa itu? Sepertinya Samjun akan mengadakan acara. Ya. Seorang petugas menjawab, acara akan dimulai besok. Sementara itu, panggungnya sedang dipasang, tetapi bagian platform di atas sudah mulai retak-retak. Keesokan paginya, Ibu Seongguk berkata, Uni, sebelah sini. Selamat datang. Manajer Kim yang baru saja keluar dari mobilnya tersenyum. Ya, kamu sampai menunggu di luar. Ibu Seongguk berkata, padahal aku dan Seongguk bisa pergi sendiri ke acara Samjun. Manajer Kim pun menjawab, sekalipun pekerjaan SKJ sedang sibuk, pekerjaan utamaku tetap menjadi manajer Seongguk. Tapi di mana Seongguk? Saat itu Seongguk muncul dari belakang ibunya. Aku di sini. Manajer Kim tersenyum melihat penampilannya. Wah, kamu keren banget. Soyeon bekerja keras menyiapkan ini. Ya. Kalau begitu, haruskah kita berangkat sekarang ke lokasi acara Samjun? Di dalam mobil, manajer Kim yang sedang menyetir berkata, tadi aku sempat mengobrol sedikit dengan Im Sunmi. Aku sedang mempertimbangkan membuka kantor SKJ di daerah Gangnam. Ibu Seongguk terkejut. Gangnam, bukankah di sana sangat mahal? Manajer Kim mengangguk. Kurasa masih bisa ditanggung. Belakangan ini artis eksklusif kita juga semakin banyak dan mulai menonjol di industri. Kita memang membutuhkan kantor yang lebih layak. Benarkah, Seongguk, sejak kapan kamu? Namun ternyata Seongguk sudah tertidur di kursi mobil. Manajer Kim tersenyum. Ya ampun, dia tertidur. Ibu Seongguk berkata, dari pagi dia sibuk menjaga Mingguk, jadi dia kelelahan. Mingguk masih terus menempel pada kakaknya. Lucu sekali melihat anak kecil memanggil kakaknya kemana-mana. Tak lama kemudian manajer Kim berkata, kita hampir sampai. Bagaimana dengan Seongguk? Perlu dibangunkan. Ibu Seongguk menggeleng. Biar aku saja yang menggendongnya. Setidaknya dia bisa tidur sebentar sebelum acara dimulai. Beberapa saat kemudian, Seongguk perlahan terbangun saat masih berada dalam gendongan ibunya. Dengan mata setengah terbuka ia bergumam. Kenapa kasurnya goyang-goyang begini? Sesaat kemudian ia tersadar. Ibunya tersenyum. Seongguk, kamu sudah bangun. Dalam hati Seongguk bergumam, apa? Kita sudah sampai di tempat acara Samjun. Sejak kapan? Ini semua gara-gara Mingguk. Seongguk segera berkata, turunkan aku mau turun. Saat itu seseorang datang menyambut mereka. Selamat datang, kami sudah menunggu. Saya kepala bagian promosi pusat perbelanjaan ini. Kami sudah menyiapkan ruang tunggu untuk Anda. Silakan beristirahat sebentar di sana, lalu setelah itu langsung menuju lokasi acara. Seongguk menoleh kepada ibunya. Ibu, acara hari ini di pusat perbelanjaan. Ya. Ibunya mengangguk. Ibu lupa memberitahu. Acara ini diadakan di sebuah pusat perbelanjaan besar dan terkenal. Kita akan menunggu di ruang staf dulu, lalu setelah itu baru menuju toko Samjun. Dalam hati Seongguk bergumam, pusat perbelanjaan. Pada masa ini, pusat perbelanjaan apa yang terkenal di Seoul? Tapi, kalau disebut pusat perbelanjaan, kenapa tempat ini terasa agak kumuh? Ia mulai memperhatikan sekeliling. Di beberapa bagian dinding tampak retakan, sementara suasana gedung terasa suram. Apa ada yang aneh? Tiba-tiba Seongguk bertanya, tempat ini, Ibu, apa nama pusat perbelanjaan ini? Ibunya menjawab, ini pusat perbelanjaan Yunbit. Mendengar nama itu, tubuh Seongguk langsung membeku. Dalam hati ia berteriak, Yunbit, aku ingat, pada suatu hari di musim panas, pusat perbelanjaan ini tiba-tiba roboh dan menimbulkan banyak korban jiwa. Ini adalah tragedi runtuhnya pusat perbelanjaan terbesar yang pernah terjadi. Tanggal kecelakaannya, pasti hari ini. Rasa panik langsung menyelimutinya. Bagaimana ini? Bagaimana cara menghentikannya? Benarkah hari ini adalah hari itu? Ingatanku tentang kecelakaan ini sudah samar. Saat peristiwa itu terjadi, aku sedang belajar di luar negeri atas perintah ayah.
Aku hanya mengetahui tragedi itu dari berita. Aku sama sekali tidak tahu detailnya. Melihat wajah Seongguk yang pucat, ibunya bertanya, "Seongguk, kamu kenapa?" Lalu ia kembali bertanya dengan cemas, "Kamu sakit?" Seongguk menatap ibunya. "Ibu." Dalam hati ia bergumam, sekarang bukan waktunya memikirkan yang lain. Kalau ibu sampai terluka lagi. Tiba-tiba ia menarik tangan ibunya. "Ibu, kita harus keluar. Cepat." Ibunya terkejut. "Seongguk." Pada saat yang sama, wakil ketua Samjun datang menghampiri. "Ada masalah. Di sini cukup berisik." "Ya." Seongguk langsung menoleh. Wakil ketua tersenyum. "Lama tidak bertemu." Lalu ia memperhatikan wajah Seongguk. "Lama tidak bertemu, ya. Wajahmu terlihat pucat. Ada apa?" Dalam hati Seongguk bergumam, "Ayah." Seongguk segera menarik lengan wakil ketua. "Harus dihentikan. Acara ini harus dihentikan." Dalam hati ia terus berpikir, seharusnya bukan begini. Ayah bukan tipe orang yang akan mempercayai omongan anak kecil tanpa alasan. Acara ini pasti sudah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Mustahil hanya karena ucapanku acara langsung dibatalkan. Kalau begitu, di antara gedung A dan gedung B, gedung A mengalami kerusakan yang paling parah. Seongguk menatap wakil ketua dengan wajah penuh kesungguhan. "Wakil ketua, saya mohon, tolong pindahkan lokasi acaranya." Wakil ketua Samjun menatap Seongguk dengan heran. "Apa?" Seongguk segera berkata, "Maksud saya, lokasi acara sekarang tidak bagus. Tolong pindahkan ke tempat yang lebih luas dan lebih baik. Harus dipindahkan ke gedung B." Dalam hati ia bergumam, dari dua gedung yang membentuk pusat perbelanjaan ini, kudengar gedung B hampir tidak runtuh dan kerusakannya pun sangat minim. Satu-satunya yang bisa kupercayai hanyalah ingatan ini. Ia kembali mendesak, "Cepat pindahkan." Ibu Seongguk langsung berkata, "Seongguk, kenapa kamu seperti ini?" Seongguk menatap ibunya. "Ibu, aku." Namun ibunya segera menunduk kepada wakil ketua. "Maafkan saya, wakil ketua. Saya tidak tahu kenapa Seongguk tiba-tiba seperti ini. Saya akan menenangkannya." Tiba-tiba seseorang berlari menghampiri. "Wakil ketua, telah terjadi masalah di lokasi acara." Di lokasi acara terdengar suara orang-orang saling berteriak. "Minggir, minggir, minggir. Siapa yang menginjak kakiku?" "Semua orang, tolong tenang. Acara bisa berjalan jika kalian menjaga ketertiban." Wakil ketua melihat kerumunan itu lalu berkata, "Sangat kacau." "Ya." Seorang bawahannya menunduk. "Maafkan saya." Wakil ketua bertanya, "Sejak kapan ini terjadi?" Bawahannya menjawab, "Sejak pagi masih sedikit padat, tetapi sejak siang sudah tidak bisa dikendalikan." Laporannya terlambat karena, wakil ketua langsung memotong. "Alasannya sudah jelas. Bukankah ini karena wakil manajer ingin menangani semuanya sendiri begitu mendengar aku akan datang?" Bawahan itu mengangguk. "Benar, karena ada kabar bahwa Seongguk dan Jos akan datang, jumlah pengunjung menjadi 3 kali lipat lebih banyak dari perkiraan." Dalam hati Seongguk bergumam, "Ini gawat. Aku tidak tahu kapan bangunan ini akan runtuh. Aku harus cepat melakukan sesuatu." Wakil ketua kemudian menoleh kepadanya. "Jadi ini yang kamu maksud soal memindahkan lokasi acara?" Seongguk mengangguk kuat. "Benar, kalau tidak, akan terjadi hal yang sangat buruk. Cepat pindahkan ke gedung B." Ibunya kembali memanggil, "Seongguk." Wakil ketua lalu berkata, "Sekretaris Yang, apakah di gedung B ada ruangan yang cukup untuk menampung semua orang ini?" Sekretaris Yang menjawab, "Setahu saya ada aula khusus pusat kebudayaan." Wakil ketua langsung mengambil keputusan. "Bagus, pindahkan ke sana." Seorang bawahan segera menyela, "Wakil ketua, tempat itu belum disiapkan. Kami akan segera mengerahkan seluruh staf pusat perbelanjaan untuk membantu menjaga ketertiban. Lebih baik acara tetap diadakan di sini sesuai rencana." Seongguk langsung berseru, "Tidak, kita harus pindah ke gedung B. Cepat." Dalam hati ia bergumam, "Aku harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Ibu, semuanya, ayah juga, aku harus menyelamatkanmu." Wakil ketua akhirnya berkata dengan tegas, "Baiklah, Sekretaris Yang, pindahkan lokasi acara ke aula khusus pusat kebudayaan di gedung B." Sekretaris Yang menjawab, "Baik, semua, ayo menuju gedung B." Namun seorang bawahan kembali berkata, "Tunggu, wakil ketua, sistem ventilasi di gedung B rusak, jadi AC di sana tidak berfungsi." Wakil ketua Samjun menjawab dengan tenang, "Begitukah? Tapi daripada membiarkan mereka tetap di sini lalu menimbulkan korban karena berdesakan, lebih baik mereka kepanasan sebentar." Setelah mengatakan itu, ia pun pergi. Dalam hati Seongguk bergumam, "Selesai, dengan ini ibu, ayah, dan semua orang akan aman." Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah tombol merah. "Itu dia, aku harus menyalakan alarm kebakaran." Namun di depan hidran terdapat tumpukan barang. Dalam hati ia menggerutu, "Aduh, siapa yang menaruh barang di depan hidran? Ini jelas melanggar peraturan keselamatan kebakaran. Sial, tanganku tidak sampai. Sedikit lagi saja. Aku mohon." Tiba-tiba ibunya menariknya menjauh. "Seongguk, kamu sedang apa? Itu berbahaya." Seongguk berkata dengan panik, "Tidak, Bu, aku harus menyalakan alarm. Orang-orang harus dievakuasi." Dalam hati ia bergumam, "Apa ini? Dari tadi aku merasa sesak dan pusing.
Tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Seongguk pun pingsan. Ibunya berteriak panik. Seongguk, Seongguk. Dengan suara bergetar ia memohon. Tolong, siapapun, tolong anak saya. Wakil ketua segera menghampiri. Apa yang terjadi? Ibu Seongguk menjawab sambil menangis. Dia tiba-tiba pingsan. Seluruh tubuhnya panas seperti terbakar. Wakil ketua berkata tegas. Kita bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Lebih cepat kalau aku yang menggendongnya. Lalu ia memerintahkan. Sekretaris Yang, cepat panggil ambulans. Dalam kesadarannya yang mulai memudar, Seongguk masih bergumam. Tidak, orang-orang. Aku harus menyelamatkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, di rumah sakit, Seongguk segera didorong masuk dengan berangkar. Seorang petugas berkata, permisi, pasien anak dalam kondisi darurat. Dokter lain bertanya, bagaimana kondisi pasien? Seorang tenaga medis melaporkan, tanda vitalnya normal, tetapi pasien mengalami demam tinggi disertai kejang-kejang. Di luar ruang perawatan, ibu Seongguk menangis. Seongguk, Seongguk, seharusnya aku lebih memperhatikannya. Manajer Kim menenangkan dirinya. So Yeon, dia pasti akan baik-baik saja. Sementara itu wakil ketua Samjun bertanya kepada petugas rumah sakit, apakah direktur rumah sakit ada? Petugas menjawab, ada, wakil ketua. Wakil ketua berkata, segera hubungi direktur rumah sakit. Anak ini harus segera ditangani. Beberapa hari kemudian, Seongguk perlahan membuka matanya. Ia duduk perlahan di atas ranjang. Apa ini, rumah sakit? Ia menoleh ke samping. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Di samping ranjang, ibunya tertidur karena kelelahan. Di televisi rumah sakit, pembawa berita sedang menyampaikan laporan. Kami lanjutkan dengan berita berikut. Pada Senin malam sekitar pukul 7, dari reruntuhan pusat perbelanjaan Yunbit yang berada di Haewon-dong, Seoul, telah ditemukan korban kelima yang berhasil diselamatkan. Dengan jumlah korban luka dan korban tewas yang telah mencapai ratusan orang, pihak berwenang menyatakan akan mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkan para penyintas. Saat itu ibunya yang baru saja bangun langsung memeluk Seongguk sambil menangis. Seongguk, apakah kamu tahu seberapa takutnya ibu? Seongguk berkata sambil melihat tumpukan hadiah di samping ranjang rumah sakit. Ibu, ini semua apa? Ayah Seongguk yang juga menitikkan air mata berkata, apa lagi ini? Karena kabar tentang kamu yang tidak sadarkan diri selama 3 hari, semua ini adalah dukungan dari para penggemarmu. Mereka semua sangat terkejut. Dalam hati Seongguk bergumam, jadi aku tertidur selama 3 hari, ya. Saat itu dokter berkata, untungnya hasil pemeriksaannya normal. Dia anak yang sangat sehat, tetapi karena mengalami stres berat, sepertinya dia mengalami kelelahan dan demam tinggi. Tolong awasi dia baik-baik agar kedepannya tidak mengalami stres lagi. Ayah Seongguk berkata, terima kasih, dokter. Manajer Kim berkata, syukurlah ternyata bukan sakit yang parah. Ayah Seongguk berkata, jangan sampai pingsan lagi, ya. Semoga kita semua selalu sehat. Dalam hati Seongguk bergumam, ibu, ayah, Mingguk maaf sudah membuat kalian khawatir. Seongguk kemudian bertanya, tapi, bu, bagaimana keadaannya? Tidak ada yang terjadi, kan? Ibu Seongguk menjawab, telah terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang sangat besar. Dalam hati Seongguk bergumam sambil melihat berita di televisi. Pada akhirnya itu tetap terjadi. Bencana besar itu, aku tidak bisa mengubahnya, aku hanya bisa menghindarinya. Bencana yang akan datang, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi bagaimana? Apa benar-benar tidak ada cara lain? Apa itu memang yang terbaik yang bisa kulakukan? Apa hanya ini saja yang bisa kau lakukan, Jun Seongguk? Ibunya berkata, Seongguk, ibu memang tidak terlalu mengerti apa yang kamu pikirkan. Tapi berkat kamu yang menyarankan agar lokasi acara dipindahkan hari itu, banyak orang yang menghadiri acara tersebut berhasil terhindar dari kecelakaan. Itu karena gedung B hampir tidak runtuh sama sekali. Wakil ketua Samjun juga bilang dia sangat berterima kasih kepadamu. Dalam hati Seongguk bergumam, ayah, ternyata ayah juga selamat. Ibunya kembali berkata, ibu, Bibi Min Young, dan semua orang juga bisa selamat dari kecelakaan itu karena kamu, nak. Karena itu ibu sangat bangga padamu, Seongguk. Terima kasih, putraku. Dalam hati Seongguk bergumam, begitu, ya, aku memang tidak bisa mencegah kecelakaan itu, tetapi setidaknya aku berhasil mengubah masa depan walaupun hanya sedikit. Aku sudah berusaha semampuku. Saat itu ibunya kembali memeluknya. Tiba-tiba telepon berdering. Manajer Kim segera mengangkatnya. Halo, ini Manajer Kim. Lalu ia berkata, Seongguk sudah sadar, jadi saya segera memberi kabar seperti yang Anda minta. Terima kasih karena sudah menanggung seluruh biaya rumah sakit dan ruang perawatan VVIP. Di sisi lain, sekretaris yang berkata, Wakil Ketua, katanya Seongguk sudah sadar. Wakil Ketua Samjun bertanya, bagaimana keadaannya? Sekretaris yang menjawab, hasil pemeriksaannya menunjukkan tidak ada masalah dan kondisinya sangat sehat. Wakil Ketua Samjun berkata, bagus, segera keluarkan artikel. Katakan bahwa Samjun akan bertanggung jawab sampai akhir dan mendukung pemulihan Seongguk serta para korban. Untuk Seongguk, bawakan keranjang buah atau hadiah lainnya dan temui dia secara langsung. Kalau ada hal yang perlu diperhatikan, segera laporkan kepadaku.
Sekretaris Yang menjawab, baik, akan segera saya laksanakan. Dalam hati Wakil Ketua Samjun bergumam, Seongguk, dia benar-benar anak yang aneh. Saat itu bukan hanya aku dan Sekretaris yang dijadwalkan hadir di acara itu, tetapi juga beberapa eksekutif Samjun. Jika kami tidak mengikuti saran Seongguk dan tidak memindahkan lokasi acara, aku bersama para eksekutif Samjun lainnya pasti sudah tewas. Para pengunjung mal, para anggota Juais, bahkan Seongguk sendiri juga tidak akan selamat. Akibatnya Samjun pasti mengalami kerugian yang luar biasa. Harga saham bisa anjlok, perusahaan bisa gagal bayar, bahkan bangkrut. Keberlangsungan perusahaan pun akan terguncang. Ada perasaan akrab yang aneh, seolah melihat anakku sendiri. Kecerdasannya benar-benar sulit dipercaya untuk anak berusia 5 tahun. Bahkan setiap tindakannya pun tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aku harus mencari tahu lebih jauh siapa sebenarnya anak itu dan apa arti hubungan yang terjalin antara dia dan diriku. Beberapa saat kemudian, di sebuah rumah di pinggir hutan, seseorang berkata, "Jadi begitu, kau sampai menyuruh orang mencari tahu Saju anak orang lain?" Wakil Ketua Samjun menjawab, "Benar, Jun Seongguk adalah anak yang cukup terkenal di televisi." Dukun itu berkata, "Aku tidak pernah menonton televisi, jadi aku tidak tahu soal itu." Wakil Ketua Samjun berkata, "Pokoknya, tolong ramalkan kecocokan antara saya, anak itu, dan perusahaan Samjun. Saya penasaran dengan tafsir ramalan anak itu. Lagi pula, sejak dulu Anda selalu membacakan ramalan untuk urusan Samjun atas permintaan ayah saya." Dukun itu berkata, "Itu karena aku berutang budi kepada ketua. Tapi baiklah, karena hubungan kita sudah lama, akan kubacakan. Kau penasaran bagaimana takdirmu akan terikat dengan anak ini?" Dukun itu terdiam sejenak setelah membaca ramalan, lalu berkata, "Itu sangat sederhana. Kau akan dilahap olehnya." Wakil Ketua Samjun terkejut. "Apa maksud Anda?" Dukun itu menjawab, "Maksudku, dia akan memberimu sedikit, lalu pada akhirnya dia akan mengambil semuanya darimu." Dukun itu kembali berkata, "Kalian ditakdirkan untuk bertemu sebagai ayah dan anak, setidaknya 1 kali. Entah di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan setelah ini. Karena kecocokan di antara kalian, hubungan ini juga akan menguntungkan bagimu. Namun saat waktunya tiba, seperti air yang mengalir, anak itu akan melaju menuju lautan yang mengguncang dunia dan akan mengambil segalanya darimu. Dia akan berdiri di atas kehancuranmu dan meraih kesuksesan yang jauh lebih besar." Jun Jae-yang bertanya, "Kalau begitu, bagaimana dengan Taego? Anak saya, Jun Taego. Bagaimana nasibnya?" Dukun itu menjawab, "Anak itu, biasa saja, ada ataupun tidak banyak bedanya. Kalau dia memiliki seorang kakak laki-laki, dia akan hidup dalam tekanan dan mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bersinar. Tapi untungnya dia adalah anak pertama. Kemungkinan besar dia akan menjalani hidup dengan aman, tanpa peristiwa besar sepanjang hidupnya." Dukun itu kembali berkata, "Kalau diberitahu bahwa ada anak yang ditakdirkan akan mengambil segalanya dari mereka, biasanya orang akan merasa takut dan memilih menjauh. Kau tidak akan begitu, kan?" Jun Jae-yang tersenyum. "Justru saya menantikannya. Saya penasaran bagaimana dia akan mengambil segalanya dari saya. Sepertinya itu akan menarik untuk disaksikan." Dukun itu tertawa kecil. "Benar-benar, kau juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Semakin berbahaya seseorang, semakin kau perlu mengawasinya dari dekat. Anak itu memiliki wajah seorang raja yang akan memimpin sebuah negara. Entah kau ingin mengawasinya dari dekat atau menghancurkannya sejak awal demi memutus akarnya, untuk saat ini anak itu akan sangat berguna bagimu." Jun Jae-yang berkata, "Dia memang sudah sangat membantu. Aku selamat dari tragedi pusat perbelanjaan Yunbit berkat anak itu." Dukun itu terkejut. "Hah, benarkah?" Jun Jae-yang melanjutkan. Setelah itu dia bahkan memohon agar pencarian korban hilang di reruntuhan pusat perbelanjaan tersebut terus dilanjutkan. "Sepertinya aku harus melakukannya, sekalian untuk menguji apakah dia benar-benar akan berguna bagiku atau tidak." Setelah itu Jun Jae-yang langsung menelepon seseorang. Orang di seberang telepon berkata, "Ya, Ketua." Jun Jae-yang berkata, "Saya menelepon karena ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda." Beberapa hari kemudian, di sebuah stasiun televisi, berita kembali disiarkan. "Ini adalah berita terbaru yang baru saja kami terima. Pencarian korban selamat di reruntuhan pusat perbelanjaan Yunbit yang dipimpin langsung oleh grup Samjun kini telah memasuki hari ke-10. Bertentangan dengan prediksi sebelumnya bahwa tidak akan ditemukan korban selamat lagi, baru saja korban selamat ke-13 berhasil ditemukan. Pemerintah juga menyampaikan rasa terima kasih kepada grup Samjun yang terus melanjutkan proses pencarian." Ibu Seongguk berkata, "Seongguk, ternyata memang masih ada korban selamat seperti yang kamu bilang." Dalam hati Seongguk bergumam, "Syukurlah." Ia kembali bergumam, "Di kehidupan sebelumnya, pencarian korban selamat dihentikan lebih cepat. Karena itu korban selamat ke-13 baru ditemukan setelah meninggal dunia. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana berita saat itu dipenuhi kritik karena pencarian dihentikan terlalu cepat. Orang itu akhirnya berhasil ditemukan, syukurlah."
Ibunya berkata, benar-benar, ya, waktu kamu merengek di depan wakil ketua, ibu sampai hampir pingsan. Tapi melihatmu berhasil menyelamatkan seseorang seperti itu, memang Seongguk kita ini anak yang istimewa. Dan seperti yang kamu bilang, kamu juga ikut memberikan donasi untuk membantu para korban. Dalam hati Seongguk bergumam, sejak aku keluar dari rumah sakit, ibu dan ayah terus mengkhawatirkanku. Aku mencoba menerima kenyataan, tetapi tetap merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan semua orang. Karena itu aku jadi lebih sering melamun, dan sepertinya hal itu membuat mereka semakin cemas. Sekarang aku harus mengurangi kekhawatiran orang tuaku. Seongguk berkata, ya, terima kasih, ibu, ayah. Ayahnya tersenyum, haha, anak ayah memang hebat. Kamu sampai memikirkan untuk berdonasi. Ayah bangga padamu. Ibunya berkata, Seongguk. Seongguk berkata, ibu, sekarang aku sudah tidak apa-apa. Aku ingin bekerja. Ibunya terkejut. Secepat ini, Seongguk, kamu masih boleh beristirahat lebih lama. Di usiamu, kamu seharusnya bermain, bukan bekerja. Seongguk menggeleng. Tidak, aku ingin bekerja. Ibunya lalu berdiskusi dengan ayahnya. Bagaimana ini? Ayahnya menjawab, biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan. Dalam hati Seongguk bergumam, aku harus bekerja karena sebentar lagi. Beberapa saat kemudian, di lokasi syuting iklan, Im Sunmi duduk di depan kamera dengan Seongguk di pangkuannya. Sunmi berkata di depan kamera, apa, kamu tidak akan memperpanjang kontrak sebagai model eksklusif Samjun? Tiba-tiba kameramen berkata, Nona Im Sunmi, kita sedang syuting. Sunmi tersadar, astaga, maaf. Lalu ia kembali menatap kamera dan berkata, tolong berikan banyak cinta untuk produk terbaru dari Samjun. Setelah beberapa adegan selesai direkam, sutradara berkata, kita istirahat sebentar. Beberapa saat kemudian, di ruang tunggu artis, Im Sunmi bertanya kepada Seongguk. Seongguk, apa maksudmu tadi? Aku memang tahu kontrak model eksklusifmu akan segera berakhir. Tapi kenapa tidak diperpanjang? Pihak Samjun pasti masih ingin terus bekerja sama denganmu, kan? Seongguk menjawab, sampai di sini saja sudah cukup. Dalam hati Seongguk bergumam, sejak awal tujuanku bukan menjadi artis. Alasan aku menjadi aktor cilik hanyalah karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa kulakukan dengan tubuh anak-anak ini. Sekarang aku sudah mengumpulkan modal awal yang cukup. Ini saatnya menempuh jalanku sendiri, menuju jalan untuk membangun sebuah perusahaan besar yang akan berdiri megah bagaikan sebuah menara. Im Sunmi berkata, aku memang tidak tahu apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan. Tapi keputusanmu ini benar-benar tidak seperti anak kecil. Bahkan bukan hanya tidak seperti anak kecil, orang dewasa pun belum tentu mampu mengambil keputusan seperti itu. Sunmi kembali berkata, menjadi model eksklusif Samjun berarti memiliki kekayaan dan kehormatan yang luar biasa. Tapi kamu memilih meninggalkan semuanya begitu saja. Apapun jalan yang kamu pilih nanti, kamu pasti akan sukses, Seongguk. Sunmi melanjutkan, memang kamu yang memutuskan semua ini, tapi Direktur Kim dari SKJ dan orang-orang dewasa lainnya juga menyetujui pilihanmu, kan? Seongguk mengangguk. Tentu saja. Saat itu tiba-tiba pintu ruang tunggu terbuka. Sutradara muncul sambil berkata, permisi, maaf mengganggu. Sunmi bertanya, Pak Sutradara, apa waktu istirahat kita sudah selesai? Beberapa orang kemudian masuk ke dalam ruangan. Sutradara berkata, ada seseorang yang sedang mencari Seongguk. Tak lama kemudian wakil ketua Samjun, Jun Jae-yang, masuk ke dalam ruangan. Jae-yang tersenyum lalu berkata, Seongguk, kudengar setelah ini kamu sudah tidak punya jadwal lagi, kan? Seongguk menjawab, memang begitu sih, tapi... Jae-yang tersenyum tipis. Kalau begitu, bagaimana kalau makan malam bersama paman? Saat itu Jae-yang langsung menggendong Seongguk. Seongguk pun berkata, aku bisa jalan sendiri kok. Jae-yang tersenyum tipis lalu berkata, apa kamu tidak suka digendong paman? Dalam hati Seongguk bergumam, orang ini kenapa sangat aneh hari ini? Apa ini cuma trik liciknya untuk menjual aku nanti? Tatapannya pun dipenuhi rasa curiga. Tiba-tiba Im Sunmi berkata, kalau begitu saya permisi dulu, wakil ketua. Senang bertemu dengan Anda meski hanya sebentar. Dalam hati Seongguk bergumam, apa-apaan sih mereka berdua? Kenapa suasananya begini? Jae yang kemudian berkata, kalau itu kau, aku percaya kau akan mengerti. Sunmi menjawab dengan tenang, sejak awal saya sudah tahu bahwa hubungan kita pasti akan berakhir. Sebentar lagi Anda akan menjadi pemilik grup Samjun. Memang sudah seharusnya semua yang bisa menimbulkan gosip harus diselesaikan. Mendengar itu, Seongguk terkejut. Hah, dalam hati ia bergumam, di kehidupan sebelumnya pun tiba-tiba Im Sunmi tidak lagi terlihat di sekitar ayah. Ternyata sekarang inilah mereka menyelesaikan hubungan mereka. Demi memastikan tidak ada keributan dalam proses mewarisi Samjun, dia menyingkirkan semua skandal yang bisa muncul. Sunmi pun tersenyum kepada Seongguk. Kalau begitu sampai jumpa, Seongguk. Kita ketemu lagi nanti ya. Dalam hati Seongguk bergumam, dia pergi tanpa keraguan. Memang begitulah bagian dari diri Im Sunmi. Saat masih memikirkan hal itu, Jae yang berkata, nah, kalau begitu haruskah kita pergi sekarang, Seongguk?
Dalam hati Seongguk bergumam, sebenarnya kamu mau menyeret aku kemana sih? Pada malam harinya, mereka tiba di sebuah hotel yang sangat megah. Di dalamnya terdapat sebuah restoran Cina. Tiba-tiba seseorang memanggil, Seongguk. Seongguk langsung menoleh. Ibu, ayah. Jae yang berkata, ayo silakan masuk. Beliau pasti sedang menunggu di dalam. Dalam hati Seongguk bergumam, tunggu dulu. Menunggu siapa? Kenapa ibu dan ayah juga dipanggil? Seongguk pun bertanya, siapa? Saat itu seseorang yang telah duduk di dalam berkata, silakan masuk. Jadi kau anak yang bernama Jun Seongguk itu ya? Orang itu adalah ayah Jae yang sekaligus ketua grup Samjun. Beberapa saat kemudian, berbagai hidangan telah tersaji di atas meja. Para pelayan berkata, selamat menikmati. Melihat semua hidangan itu, Seongguk hampir tidak bisa menahan dirinya. Ketua Samjun berkata, nah, silakan. Kalian pasti lapar setelah perjalanan. Jadi jangan sungkan, silakan makan. Ayah Seongguk menjawab dengan wajah tegang. Baik, dalam hati Seongguk bergumam, kau pikir kami bisa makan dengan tenang padahal ketua Samjun duduk tepat di depan kami. Tapi untukku, jajangmyeon tetap prioritas. Melihat Seongguk makan dengan lahap, ketua Samjun tersenyum. Wah, kau makan dengan sangat lahap. Sambil terus makan, Seongguk bergumam dalam hati. Tapi sebenarnya dia menginginkan apa? Ketua Jun Yusin dari Samjun. Aku tidak menyangka kakek akan tiba-tiba muncul seperti ini. Sosok hebat yang lahir dari keluarga miskin dan membangun Samjun menjadi perusahaan raksasa. Bahkan ayahku, wakil ketua Jaeyang, tidak bisa berkutik di hadapan kakek. Kakek adalah satu-satunya orang yang selalu aku hormati tanpa ragu. Tapi kenapa orang seperti itu tiba-tiba muncul di hadapanku sekarang? Ketua Samjun kemudian berkata kepada ayah Seongguk, apa makanannya kurang cocok di lidah Anda? Sepertinya Anda hampir tidak menyentuhnya. Ayah Seongguk menjawab gugup, tidak, ini sangat enak. Tapi sebelum itu, bolehkah saya tahu kenapa hari ini Anda ingin bertemu dengan kami? Ketua Samjun menjawab, karena Seongguk adalah orang yang telah menyelamatkan nyawa anakku dan juga Samjun. Sudah sepatutnya aku menyampaikan rasa terima kasih. Dan yang lebih penting, aku rasa aku harus langsung bertemu dengan anak yang katanya ingin dijadikan anak oleh putraku. Seongguk pun terkejut. Apa? Ayah Seongguk ikut terkejut. Maaf, dijadikan anak. Apa maksudnya itu? Jae yang pun menjelaskan, saya berpikir untuk menjadi wali dari Seongguk. Sampai dia dewasa nanti, saya akan memastikan dia mendapatkan semua pendidikan yang dia inginkan. Mulai dari 3 universitas swasta terbaik di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri kalau dia mau. Mendengar penjelasan itu, ayah Seongguk semakin terkejut. Jae yang melanjutkan, kalau nanti dia dewasa dan ingin masuk ke Samjun, saya juga bersedia menerimanya lewat jalur rekrutmen khusus. Ayah Seongguk bertanya, kenapa Anda sampai segitunya? Jae yang menjawab, bukankah dia sudah menyelamatkan nyawa saya? Utang budi itu harus dibalas. Dan yang terpenting, keputusan ini saya ambil karena saya melihat nilai dalam diri Seongguk. Anak berbakat seperti dia, saya penasaran sejauh mana dia bisa tumbuh. Ketua Samjun yang duduk di sampingnya pun berkata, dia begitu ingin Seongguk jadi anaknya. Apalagi yang bisa kukatakan, jadi bagaimana denganmu, anak muda? Apa kamu bersedia menjadi cucu kakek tua ini? Dalam hati Seongguk bergumam, sepertinya ayah memang tidak punya maksud tersembunyi. Tentu saja aku tidak sebodoh itu untuk percaya ini cuma soal dukungan pendidikan. Pasti ada sesuatu di baliknya. Tapi dalam kondisiku sekarang, tawaran ini tidak punya alasan untuk kutolak. Seongguk pun mengangguk. Aku mau jadi cucunya kakek. Ketua Samjun langsung tertawa terbahak-bahak. Anak ini sungguh berani. Tapi kalau kau juga jadi cucuku, aku tak akan membiarkanmu hidup santai. Aku akan menggemblengmu habis-habisan agar kau tumbuh menjadi orang yang pantas untuk Samjun. Apa tidak apa-apa? Seongguk menjawab mantap. Tidak masalah. Ayah Seongguk pun berseru. Seongguk. Ketua Samjun kembali tertawa. Ho, aku suka anak ini. Kalau begitu, Jae yang, kau yang urus. Tiba-tiba Seongguk berkata, ada yang ingin kukatakan pada kakek. Semua orang pun menoleh kepadanya. Seongguk berkata, kerja secukupnya saja. Jangan terlalu banyak minum alkohol. Harus banyak istirahat juga. Dalam hati Seongguk bergumam, kakek yang sangat aku hormati, seorang workaholic sejati. Sampai hari beliau wafat pun dia tidak pernah bisa melepaskan diri dari pekerjaan dan alkohol. Kalau saja beliau sedikit mengurangi minum alkohol dan bekerja tidak terlalu keras, mungkin saja aku bisa lebih lama bersamanya. Seongguk kembali berkata dengan tatapan penuh harap. Kesehatan itu yang paling penting. Mendengar perkataan itu, wajah ketua Samjun memerah. Sesaat ia menahan tawanya, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kau benar, kesehatan memang yang paling utama. Jae yang kemudian berkata, kalau begitu, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu dan beri kabar kepada kami nanti. Ayah Seongguk pun mengangguk. Ah, baik, wakil ketua. Kami akan segera menghubungi Anda. Saat itu, tiba-tiba dada ketua Samjun mulai bergetar. Beliau langsung terbatuk-batuk. 1 bulan kemudian, di rumah Seongguk. Ayah Seongguk yang telah menyiapkan berbagai hidangan berkata,
Nah, semuanya silakan dinikmati makanannya. Ini adalah menu andalan dari cabang Jamsil Bomsan Paman Won. Ini dia, bosam spesial kelas 1. Dalam hati Seongguk bergumam, ternyata rasanya enak juga setelah mencobanya. Saat itu manajer Kim berkata, maaf ya, aku tidak sempat datang di hari pembukaan tokonya. Ayah Seongguk tersenyum, kakak, jangan bilang begitu. Aku mengerti kok, kakak kan sibuk mengurus SKJ. Sementara itu Seongguk terus makan dengan lahap. Dalam hati ia bergumam, selama sebulan terakhir keluarga kami benar-benar sibuk. Pertama-tama ayah akhirnya membuka toko impiannya. Ibu juga ikut turun tangan membantu di toko. Dan aku, supaya mereka bisa fokus bekerja, aku fokus menjaga Minggu. Manajer Kim juga sibuk memenuhi target performa SKJ. Soalnya bintang besar seperti aku ini tiba-tiba memutuskan untuk vakum dulu. Jadi pasti susah sekali mengisi kekosongan itu. Manajer Kim kemudian bertanya, jadi Seongguk sekarang menikmati hidup sebagai anak kecil ya? Seongguk menjawab singkat, Manajer Kim kembali bertanya, ini kan waktu istirahat yang langka. Apa kamu sudah melakukan banyak hal yang kamu mau? Seongguk mengangguk, tentu saja, dalam hati ia bergumam, berdasarkan uang tabungan awal yang sudah kukumpulkan, aku menyusun portofolio investasi dan merancang strategi untuk menghadapi krisis IMF yang akan datang. Waktu yang sangat bermakna, saat itu ibu Seongguk berkata, kakak, coba tolong bujuk Seongguk. Manajer Kim bertanya, bujuk, ibunya menjelaskan, dia keras kepala sekali, masa dia bilang tidak mau masuk TK? Manajer Kim pun menoleh kepada Seongguk, oh, tidak boleh begitu, Seongguk. Sekalipun kamu pintar, kamu harus tetap masuk TK. Seongguk langsung menggelengkan kepala, dalam hati ia bergumam, aku tidak mau banget, aku yang sudah setua ini disuruh gabung sama bocah-bocah umur 5 tahun. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa membuang waktu dalam hidupku buat hal seperti itu. Seongguk berkata, TK itu tidak penting. Aku bisa belajar sendiri. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Ibu Seongguk berkata, siapa itu? Setelah mengintip dari lubang pintu, ia terkejut. Ia segera membuka pintu. Astaga, sekretaris Yang, ada perlu apa ya? Pas sekali Anda datang di waktu yang tepat. Dalam hati Seongguk bergumam, sekretaris Yang datang. Ibunya kembali berkata, suami saya habis memasak bosam. Sekretaris Yang masuk dengan wajah yang tampak muram. Dalam hati Seongguk bergumam, apa sih? Ada apa dengan ekspresinya itu? Sekretaris Yang berkata dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Permisi, saya datang karena ada kabar yang harus saya sampaikan. Kemudian ia menyerahkan sebuah surat. Di dalam surat itu terdapat pengumuman meninggalnya ketua Samjun, Jun Yusin. 2 hari kemudian, sebuah siaran berita di televisi menayangkan kabar duka. 2 hari yang lalu, saat dini hari, ketua grup Samjun, Jun Yusin, dikabarkan meninggal dunia secara mendadak di Rumah Sakit Pusat Samjun, Seoul. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Semasa hidupnya, Jun Yusin diketahui memiliki riwayat penyakit kardiovaskular. Di rumah duka, seseorang mematikan televisi. Ibu Seongguk berkata dengan wajah sedih, bagaimana bisa, padahal kami baru bertemu beliau 1 bulan yang lalu. Ayah Seongguk ikut berkata, waktu itu beliau tampak begitu sehat. Sekretaris Yang berkata, terima kasih sudah datang meski kami mengabari secara mendadak. Ayah Seongguk menjawab, tentu saja kami harus datang. Beliau sangat menyayangi Seongguk. Sekretaris Yang lalu berkata, ruang duka sudah dipenuhi tokoh-tokoh dari dunia politik dan bisnis. Sepertinya sulit membawa Seongguk ke sana. Ini juga demi keamanan Seongguk. Dalam hati Seongguk bergumam, kakek, jadi kita berpisah sedikit lebih cepat dibandingkan di kehidupan sebelumnya. Padahal aku sudah berkali-kali bilang agar mengurangi minum dan jangan bekerja terlalu keras. Sepertinya sifat keras kepala itu memang menurun dari kakek. Air mata Seongguk pun mulai mengalir. Sekretaris Yang memanggil pelan, Seongguk. Seongguk mengusap air matanya. Iya, ayo. Sekretaris Yang lalu berkata, kalau begitu, Tuan dan Nyonya, saya akan membawa Seongguk sebentar. Ibu Seongguk mengangguk. Baik, tolong sampaikan ucapan belasungkawa kami kepada wakil ketua. Sekretaris Yang membungkukkan badan. Terima kasih. Dalam hati Seongguk bergumam, sekretaris yang datang membawa kabar duka tentang kakek mengatakan bahwa ayah mencariku. Meski sedang sibuk mengurus pemakaman, ayah tetap ingin menemuiku. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di sebuah ruangan. Sekretaris Yang berkata, ketua, Tuan Seongguk sudah datang. Dalam hati Seongguk bergumam, ketua, ya, bahkan sebelum aroma duka di rumah duka benar-benar menghilang, ia sudah harus memikul beban besar bernama Samjun ini. Seongguk pun menghampiri Jae Yang dan berkata, ketua, kau baik-baik saja. Jae Yang tersenyum kecil, apa kau sedang berusaha menghiburku? Dalam hati Seongguk bergumam, ya, kau memang bukan tipe orang yang bisa dihibur, tapi... Seongguk berkata, kau terlihat sangat lelah. Jae Yang mengangguk pelan, seperti yang kau bilang, mungkin aku memang sedikit lelah. Sampai-sampai aku melakukan hal yang biasanya tidak kulakukan, menyuruh anak kecil datang ke rumah duka hanya untuk melihat wajahnya sebentar.
Dalam hati Seongguk bergumam, ya, itu bukan masalah besar. Jae yang kemudian berdiri dari tempat duduknya. Kalau boleh aku bicara jujur sedikit lagi, kini Samjun menjadi tanggung jawabku. Aku harus memperbesar dan mengembangkan warisan dari ayahku, lalu meneruskannya dengan utuh kepada penerus yang nantinya mampu menangani perusahaan besar ini. Seongguk langsung terkejut. Apa maksudnya? Jae yang menatapnya lalu berkata, apa kau akan menerima sponsor dariku? Seongguk menjawab, itu keputusan ibu dan ayah. Jae yang menggeleng pelan, yang kutanyakan adalah pendapatmu. Seongguk terdiam sesaat. Pendapatku, aku akan menerimanya. Jae yang tersenyum tipis. Bagus, bersiaplah sampai awal bulan depan. Sekretaris yang akan mengurus proses pemindahanmu ke TK Samjun. Apakah kau memang bibit yang layak untuk diinvestasikan? Buktikan itu mulai dari sana. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil berhenti di depan sebuah sekolah mewah. Sekretaris yang menoleh ke arah Seongguk sambil berkata, Seongguk, kita sudah sampai. Ini dia TK Samjun. Mereka pun turun dari mobil dan berdiri menghadap bangunan yang megah itu. Sekretaris yang kembali berkata, tempat yang mendidik dan mendukung anak-anak berbakat. Sungguh taman kanak-kanak yang baik. Dalam hati Seongguk bergumam, iya, aku tahu. Dengan dalih menemukan anak berbakat, ini adalah taman kanak-kanak yang didirikan oleh Samjun. Selama punya bakat, tempat ini memberikan dukungan bahkan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tapi identitas aslinya adalah lembaga pendidikan privat yang secara khusus mengelola para penerus dunia politik dan bisnis. Mulai dari fasilitas sampai kurikulumnya pun sudah berbeda. Kelas khusus atau kelas biasa. Di usia segini masa aku harus masuk taman kanak-kanak? Sebenarnya aku tidak berniat masuk TK, tapi aku harus mengikuti ujian dari ayah, Jun Jae-yang. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya menghampiri mereka. Sekretaris yang langsung menyapanya, kepala sekolah. Kepala sekolah itu memandang Seongguk lalu bertanya, apakah dia anak itu? Benar, jawab sekretaris yang. Terima kasih telah menerima perpindahan mendadak ini. Kepala sekolah mengangguk. Kalau begitu, keinginan wakil ketua Jun Jae-yang tentu harus diikuti. Lalu ia memanggil seseorang, Bu Guru Lee Jae-un. Seorang guru muda segera menghampiri mereka. Halo, saya wali kelas-kelas ATK Samjun. Nama saya Lee Jae-un. Dalam hati Seongguk bergumam, gurunya kelihatan normal ya. Kepala sekolah berkata, mulai sekarang, dia yang akan menjadi wali kelas anak ini. Lee Jae-un tersenyum ramah. Mohon kerjasamanya. Kamu Seongguk? Ya, haruskah kita pergi sekarang? Teman-temanmu sudah menunggu. Seongguk pun mengikuti gurunya memasuki gedung. Dalam hati ia kembali bergumam. Megah sekali ya. Di sepanjang perjalanan, Lee Jae-un berkata, ada 5 teman di kelas tempat Seongguk akan masuk nanti. Mereka semua anak-anak yang baik, jadi bertemanlah dengan akrab. Iya, jawab Seongguk singkat. Dalam hati ia berpikir, 5 orang, ya, anak-anak seperti apa mereka? Kalau dugaanku benar, pasti ada dia. Sesampainya di ruang kelas, Lee Jae-un berkata kepada murid-muridnya, anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru. Mari kita saling memperkenalkan diri. Seongguk memandangi satu persatu anak yang ada di dalam kelas. Dalam hati ia bergumam, cucu Jaksa Agung, Gang Ju-seong. Cucu Presiden Direktur Samjun Elektronik, Kim Yeon-jung. Cucu Direktur Rumah Sakit Samjun, Lee Se-hye. Cucu mantan Menteri Pertahanan, Seo Yo-rim. Dan putri Ketua Grup Samjun, Jun Mi-jin. Seongguk tersenyum tipis dalam hati. Benar kan, dia ada di sini. Ia kembali mengenang kehidupan sebelumnya. Sekitar waktu ini, di kehidupan sebelumnya aku sedang sibuk menerima pendidikan dini dan bolak-balik ke luar negeri. Saat Jun Mi-jin masih bersekolah di TK, aku memang sudah menduganya, tapi tidak menyangka bisa bertemu lagi seperti ini. Lee Jae-un kembali berbicara. Anak-anak, ayo kita sapa teman baru kita dengan bilang halo. Namun Gang Ju-seong langsung mengangkat tangan. Bu Guru, siapa sih yang masih menyapa dengan cara kuno seperti itu? Guru itu tampak sedikit terkejut. Kim Yeon-jung ikut menimpali. Betul, jangan paksa kami menyapanya. Melihat tingkah mereka, Seongguk hanya tersenyum. Dalam hati ia bergumam, wah, lihat bocah-bocah manja ini. Mereka tumbuh di keluarga terpandang sampai-sampai tidak punya sopan santun. Dengan senyum tenang, Seongguk memperkenalkan dirinya. Halo, namaku Jun Seongguk. Senang bertemu kalian. Dalam hati ia kembali berkata, dasar anak-anak nakal. Lee Jae-un kemudian berkata, kalau begitu, Bu Guru akan mengambil camilan dan bahan pelajaran kita hari ini. Kalian saling berkenalan dulu, ya. Setelah mengatakan itu, ia pun meninggalkan ruang kelas. Di dalam kelas, suasana mulai sedikit mencair. Saat itu Yorim memandang Seongguk lalu berkata, aku tahu kamu. Kamu kan anak yang muncul di TV. Temannya langsung menoleh. TV, Yorim mengangguk. Iya, dia itu semacam artis. Gang Ju-seong kemudian bertanya kepada Seongguk, terus bagaimana dengan keluargamu? Kakekku itu Jaksa Agung, dan kakeknya Yeon-jung adalah Presiden Direktur Samjun Electronics. Kakekmu kerja apa? Dalam hati Seongguk bergumam, lihat deh, bocah-bocah sekecil ini sudah membicarakan pekerjaan keluarganya.
Hidup itu bukan cuma soal pekerjaan keluarga kalian, tahu? Dengan tenang Seongguk menjawab, aku nggak punya kakek. Gang Ju Seong tampak heran. Apa? Aku nggak punya kakek. Ibu dan ayahku punya restoran. Kim Yeon Jung langsung berkata, restoran. Bukan perusahaan makanan, tapi cuma toko kecil di pinggir jalan gitu. Gang Ju Seong mengerutkan kening. Apaan? Kenapa anak kayak gini masuk ke kelas kita? Tiba-tiba Jun Mi Jin menyela. Kenapa? Aku suka kok. Dalam hati Seongguk bergumam. Jun Mi Jin. Mi Jin kemudian menghampiri Seongguk sambil tersenyum. Halo, Seongguk. Aku juga lihat kamu di TV. Dalam hati Seongguk bergumam. Bocah ini jangan-jangan. Mi Jin kembali berkata, aku suka kamu. Kalau kamu gimana? Dalam hati Seongguk bergumam. Dasar bocah bodoh. Di kehidupan sebelumnya juga dia cuma peduli wajah para lelaki. Aku sampai heran, ternyata kau sudah kayak gitu dari kecil. Seongguk pun menjawab dengan tenang. Aku juga, aku pikir kamu oke. Mendengar jawaban itu, Mi Jin langsung berseri-seri. Astaga, astaga, kamu sudah ganteng, seleramu juga bagus ya. Gang Ju Seong langsung berseru, hei, Jun Mi Jin. Kenapa kamu baik sama anak yang nggak penting kayak dia? Mi Jin hanya meliriknya sekilas. Ah, berisik. Setelah selama ini cuma lihat kalian yang kayak produk gagal, sekarang ada anak yang layak dilihat masuk ke sini, jadi bagus kan? Bukankah begitu? Lee Se-hee ikut mengangguk. Iya, aku pikir Seongguk itu anak baik. Kamu benar, Mi Jin. Dalam hati Seongguk bergumam, cucu direktur rumah sakit Samjun. Karena posisi keluarganya, dia benar-benar hidup di bawah bayang-bayang Jun Mi Jin. Bagaimana caraku bertahan hidup di sarangnya Jun Mi Jin ini? Aku harus berpikir keras. Sementara itu, dari kejauhan seseorang diam-diam mengawasi mereka sambil memegang sebuah kamera. Beberapa saat kemudian, orang itu memberikan laporan kepada atasannya. Saya datang untuk melapor. Anak bernama Jun Seongguk yang Anda sebutkan dipastikan masuk ke TK Samjun, kelas A, dan satu kelas dengan Nona Mi Jin. Tampaknya sekretaris yang sendiri yang mengurus dan memasukkannya ke sana. Seorang wanita menatap foto Jun Seongguk yang berada di tangannya sambil bergumam. Jun Seongguk. Kemudian ia berkata kepada bawahannya, hubungi ketua, bilang istrinya ingin mengobrol sedikit setelah sekian lama. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan, Jae yang bertemu dengan istrinya. Jae yang membuka pembicaraan. Jadi, kenapa kau tiba-tiba ingin menemuiku? Lagi pula, hubungan pernikahan kita ini hanya bisnis. Bukankah kita sudah sepakat untuk hidup tanpa saling ikut campur? Istrinya menatapnya tajam lalu bertanya. Jun Seongguk, apa dia anakmu? Jae yang langsung mengernyit. Omong kosong apa itu? Istrinya melanjutkan. Sudah kau berikan dia kontrak eksklusif, sekarang kau bahkan memasukkannya ke TK Samjun. Kalau dia keturunan yang kau buat di tempat lain, katakan saja. Jae yang menepuk keningnya pelan. Bukan seperti itu. Kalau kau memang curiga, lakukan saja tes DNA. Kalau begitu apa rencanamu? Tanya istrinya lagi. Jae yang langsung menyela. Kau sudah selesai bicara, kan? Aku pergi. Ia pun meninggalkan ruangan. Dalam hati istrinya bergumam. Tidak, aku yakin pasti ada sesuatu. Sementara itu, di TK Samjun, Lee Jae-un memulai pelajaran. Semuanya, haruskah kita mulai kelas hari ini? Seo Yorim mengangkat tangan. Bu Guru, apa anak orang biasa yang baru datang itu bisa mengikuti pelajaran kita? Lee Jae-un segera menegur. Nona Yorim, bukan anak orang biasa, tapi Tuan Seongguk. Gang Ju Seong ikut berbicara. Apa yang Yorim katakan itu benar. Bahkan kita tidak tahu dia tahu cara menulis dengan benar atau tidak. Dalam hati Seongguk bergumam, dasar bocah-bocah ini. Lee Jae-un menoleh kepadanya. Tuan Seongguk. Seongguk hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, mari kita mulai kelasnya. Pelajaran pun dimulai. Seongguk mampu menyelesaikan setiap kegiatan dengan sempurna, mulai dari musik, aritmetika, kerajinan tangan, hingga pelajaran lainnya. Melihat itu, Lee Jae-un memuji. Sungguh luar biasa, benar-benar jenius. Tak lama kemudian, seorang guru bahasa Inggris memasuki kelas. Dengan bahasa Inggris ia berkata, apakah kalian sudah siap untuk berbicara dalam bahasa Inggris? Anak-anak serempak menjawab dalam bahasa Inggris. Ya, Pak Guru. Dalam hati Seongguk bergumam. Katanya aku terlalu banyak menunjukkan seluruh kemampuanku di depan anak-anak. Apa aku harus mulai menahan diri? Rasanya juga agak aneh kalau aku ngotot bilang belajar bahasa Inggris secara otodidak. Gang Ju Seong lalu mencibir. Apa-apaan bocah itu? Ternyata ada juga yang tidak bisa dia lakukan. Dia sok pintar banget, padahal tidak bisa bahasa Inggris, kan? Guru bahasa Inggris kemudian menatap Seongguk. Seongguk, apakah itu benar? Kalau tidak bisa bahasa Inggris, diam saja tidak apa-apa. Thomas mengerti kok. Seongguk lalu menjawab dengan bahasa Inggris yang fasih. Jangan khawatir, Pak Guru. Aku bisa bahasa Inggris. Tanyakan apa saja kepada saya. Guru itu langsung terkejut. Ya Tuhan, kamu berbicara bahasa Inggris dengan sangat lancar. Gang Ju Seong membelalakkan mata. Apa, orang biasa sepertimu bagaimana bisa? Belum sempat ia melanjutkan ucapannya, Jun Mi Jin langsung mendorong wajahnya ke samping.
Kau benar-benar hebat, Seongguk. Bernyanyi, aritmetika, kerajinan tangan, bahkan bahasa Inggris juga hebat. Seongguk menjawab dengan tenang, itu biasa saja. Daripada itu, lebih baik kau menjauh, Junmi Jin. Lee Jae-un kemudian berkata, hebat sekali, Tuan Seongguk. Bagaimana kalau kita lakukan tes IQ hari ini juga? Seongguk sedikit terkejut. Tes IQ, Lee Jae-un mengangguk. Itu adalah tes yang dilakukan kepada semua murid saat ditempatkan di kelas A. Sebenarnya rencananya akan dilakukan nanti, tetapi karena Tuan Seongguk terlalu pintar, saya jadi penasaran. Bagaimana kalau langsung kita lakukan setelah pelajaran bahasa Inggris? Seongguk mengangguk. Baiklah. Dalam hati ia bergumam, tes IQ. Di kehidupan sebelumnya IQ-ku sekitar 150-an. Kali ini, dengan otak yang lebih muda dan segar, pasti hasilnya bisa mencapai 160-an. Ia pun tersenyum kecil. Malam harinya, di kediaman Seongguk, kedua orang tuanya sedang memperhatikan hasil tes IQ milik Seongguk. Ibunya berkata dengan gembira, apa? IQ 121. Katanya Seongguk juga fasih berbahasa Inggris. Ayahnya tampak terkejut. Bahasa Inggris. Kemudian ia memeluk Seongguk erat. Tapi, nak, ayah sekarang benar-benar takut. Sebenarnya segenius apa putraku ini? Dalam hati Seongguk bergumam, jenius apanya? 121. Apaan 121 itu? Kenapa malah lebih rendah daripada di kehidupan sebelumnya? Rasanya tiba-tiba aku jadi bodoh. Sungguh memalukan. Ibunya kembali melihat lembar hasil tes itu. Katanya kecerdasan emosionalnya juga tinggi. Mungkin karena itu, Seongguk lalu memanggil, ayah. Ayahnya menjawab dengan bangga, ada apa, anak jenius ayah? Aku dapat info bagus. Info bagus. Dalam hati Seongguk bergumam, ternyata Junmi Jin lebih cerewet daripada yang kukira. Dia bilang mereka akan membangun pabrik baru. Ayahnya kemudian bertanya, apa maksudmu? Info tentang saham. Seongguk menggeleng. Bukan, ini lebih bagus. Dalam hati ia bergumam, ayah, ayo kita beli tanah. Ia kemudian berbisik kepada ayahnya, sebentar lagi Samjun akan membangun pabrik semikonduktor. Aku sudah dengar kira-kira di mana lokasinya. Bukan di Dongtan, tapi di Wangseong. Dalam hati Seongguk kembali bergumam, Samjun juga mendapat keuntungan besar saat menjual lahan sisa dari pengembangan kota baru itu. Seongguk melanjutkan, tolong belikan tanah di tempat bernama Wangseong itu. Ayahnya tampak ragu, benarkah? Ayah belum pernah melakukan transaksi seperti itu, jadi ayah takut. Seongguk langsung bertanya, apa? Ayah tidak percaya padaku. Ayahnya segera menggeleng, bukan begitu. Saat itu ibu Seongguk memperhatikan selembar kertas yang terselip di antara hasil tes IQ. Seongguk, ini apa? Terselip di antara lembar hasil tes IQ. Seongguk menjawab, itu undangan pesta ulang tahun Junmi Jin. Ayahnya tampak terkejut. Kalau Junmi Jin itu berarti putri ketua Samjun, kan? Beberapa hari kemudian, Kim So-yang dan manajer Kim baru saja turun dari mobil. Keduanya menatap bangunan megah yang berdiri di hadapan mereka. Manajer Kim berkata, So-yang, kita sudah sampai. Kalau sesuai alamat, berarti ini rumahnya. Hanamdong, kediaman ketua Jae-yang. So-yang memandang ke depan dengan kagum. Uni, jadi ini rumahnya. Manajer Kim mengangguk. Benar, bukan hanya mewah, tapi benar-benar megah sekali. Katanya kamu diundang langsung oleh putri ketua, kan? Saat itu Seongguk keluar dari mobil sambil berkata, undangan seperti itu sebaiknya kita abaikan saja. Dalam hati ia bergumam, memangnya aku harus peduli dengan ulang tahun Junmi Jin? Ibunya segera menegur, Seongguk, kalau teman mengundangmu ke pesta ulang tahun, kamu harus datang. Manajer Kim ikut menambahkan, benar, lagi pula sekretaris yang juga sampai menelepon untuk memastikan kamu datang, kan? Sudah seharusnya kita hadir dengan senang hati. Dalam hati Seongguk bergumam, lebih baik aku menganalisis grafik saham lagi di waktu seperti ini. So-yang kemudian berkata, tapi karena Seongguk memaksa sekali, akhirnya aku hanya membeli bunga sebagai hadiah ulang tahun. Apa benar tidak apa-apa? Ia kembali memandang rumah mewah itu. Jangan-jangan memberikan hadiah bunga jadi terkesan kurang tulus. Seongguk menjawab, tidak, dia suka bunga kok, aku tahu pasti, percaya saja padaku. Dalam hati ia bergumam, dia itu sering bilang kalau menerima buket bunga dari pria tampan adalah salah satu impiannya. Manajer Kim tersenyum, kalau begitu kalian berdua bersenang-senanglah. Aku akan pergi bekerja. So-yang mengangguk, terima kasih sudah mengantarkan kami ke sini, Uni. Sebagai manajer Seongguk, memang sudah seharusnya begitu. Kalau begitu hubungi aku kalau kalian hampir selesai. Baik, Kak. Manajer Kim pun pergi. So-yang menoleh kepada putranya. Kalau begitu, Seongguk, kita masuk sekarang. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan menyambut mereka. Tuan Jun Seongguk, Nyonya Kim So-yang, kami sudah mendapat kabar bahwa Anda akan datang. Mari saya antar ke bangunan utama. Mereka pun memasuki kediaman itu. Begitu masuk, So-yang langsung terpana. Seongguk, di dalam rumahnya ada taman. Apa ini istana? Seongguk menjawab santai. Ibu, ini hanya rumah yang sedikit lebih besar dan berkilau saja.
Dalam hati Seongguk bergumam, bagiku sih tidak terlalu mengesankan karena aku sudah tinggal di sini selama belasan tahun di kehidupan sebelumnya. Tapi dari sudut pandang ibu, ini pasti dunia yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil. Seongguk, Jun Mi Jin langsung berlari menghampirinya. Aku sudah menunggumu. Buket bunga ini apa? Jangan-jangan ini untukku. Astaga, Seongguk, kamu ini benar-benar. Seongguk hanya tersenyum kecil. Mi Jin kemudian memanggil, "Ibu." Seongguk sudah datang. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, sesuai yang aku bilang, Seongguk sangat imut dan tampan, kan?" Ibu Mi Jin hanya menatap dingin. "Begitu ya." Soyang segera membungkuk memberi salam. "Nyonya besar, terima kasih sudah mengundang kami ke pesta yang begitu berharga ini. Ini sari buah plum yang saya buat sendiri." Ibu Mi Jin menoleh kepada kepala pelayan. Kepala pelayan segera maju, "Biar saya yang membawanya." Dalam hati Seongguk bergumam, "Benar, terimalah dengan senang hati. Ibu sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli plum kualitas terbaik, lalu membersihkannya satu persatu untuk membuat ini. Kalau dipikir-pikir, agak sayang juga kalau diberikan kepada Jun Mi Jin." Saat itu Ibu Mi Jin menatap Seongguk dengan sorot mata yang sangat dingin. Dalam hati Seongguk bergumam, bikin kaget saja, kenapa dia menatapku seseram itu? Seongguk hanya bergumam pelan, "Apa?" Namun Ibu Mi Jin melewatinya begitu saja dan berkata kepada Soyang, "Ibu Seongguk, mari ke sini. Saya akan memperkenalkan Anda kepada orang tua murid yang lain." Dalam hati Seongguk bergumam, apa sih tatapannya itu? Belum sempat berpikir lebih jauh, Mi Jin menarik tangannya. "Seongguk, ayo kita juga pergi. Ada kue ukuran super besar, dan ada banyak galbijim yang katanya kamu suka." Dalam hati Seongguk bergumam, "Ayo coba kita lihat dulu." Sementara itu, di meja jamuan, Ibu Mi Jin berkata, "Silakan duduk." Soyang pun duduk dengan sopan. "Permisi." Tatapan para tamu dari kalangan atas langsung tertuju kepadanya. Ibu Mi Jin kemudian memperkenalkan. "Semuanya, perkenalkan. Ini adalah ibu dari Jun Seongguk yang baru masuk ke kelas A." Soyang membungkuk. "Perkenalkan, saya Kim Soyang." Salah seorang wali murid langsung bertanya, "Jadi keluarga Anda bergerak di bidang apa?" Soyang tampak bingung. "Maaf." Orang itu mengulang pertanyaannya. "Saya bertanya pekerjaan suami Anda." Soyang menjawab dengan sedikit gugup. "Kami punya usaha restoran Bosam di kompleks apartemen." Seorang tamu langsung menimpali. "Hah? Bosam, restoran, bukan pabrik Bosam." Yang lain ikut bertanya, "Astaga, lalu bagaimana dengan pendidikan? Anda lulusan universitas mana?" Soyang menjawab pelan, "Saya tidak kuliah. Pendidikan terakhir saya SMK. Saya lulusan SMK akuntansi." Dalam hati Soyang bergumam, "Bagaimana ini? Sepertinya ini memang bukan tempat yang pantas kudatangi. Kalau begini, aku takut hanya akan menghambat Seongguk." Saat itu, salah seorang wali murid berkata dalam bahasa Prancis, "Saya merasa tidak nyaman. Orang ini jelas tidak selevel dengan kita." Orang lainnya mengangguk, "Betul sekali. Padahal mereka tidak punya apa-apa. Keluarga ini hidup hanya dengan memanfaatkan wajah anaknya." Suasana di meja makan mendadak menjadi canggung. Salah seorang wali murid kembali berbicara menggunakan bahasa Prancis. "Nyonya besar, ini tidak bisa dibiarkan. Kita tidak boleh menempatkan anak dari keluarga yang tidak berpendidikan seperti itu bersama anak-anak kita." Wali murid lainnya mengangguk lalu menambahkan, "Dia harus dijauhkan sebelum anak itu memberi pengaruh buruk kepada anak-anak kita." Mereka mengira tidak ada seorang pun yang memahami pembicaraan mereka. Namun saat itu, Seongguk melangkah maju. Dengan bahasa Prancis yang fasih, ia berkata, "Kalian seharusnya merasa malu, hanya karena kalian tahu beberapa kata dalam bahasa Prancis, lalu kalian seenaknya meremehkan orang." Seongguk menatap mereka satu persatu sebelum melanjutkan dengan nada tenang namun tajam. "Saya sangat kecewa kepada kalian, Nyonya.